Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para wargi Tribun Jabar, para Tribuners. Kembali kita bertemu dalam acara Bincang Redaksi hari ini Kamis 12 Oktober 2023. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tema yang menginternasional, yang kebetulan seperti biasa Bincang Redaksi adalah membahas isu-isu terkini. Dan kita yang tahu bahwa saat ini yang lagi seru adalah tentang konflik Hamas versus Israel. Sebetulnya telah terjadi apa istilahnya perang yang memakan korban lah, karena semua pihak Israel juga mendeklarasikan perang, Hamas juga mendeklarasikan perang yang dampaknya justru kepada masyarakat sipil dan orang-orang biasa yang mereka banyak yang menjadi korban jiwa. Dan bukan itu saja, sebetulnya konflik Palestina Israel ini juga menjadi konsumsi politik, bahkan dalam artian di saat kita menjelang pemilu presiden, pemilu legislatif, bahwa isu-isu ini bisa menjadi semacam isu yang akan digunakan dalam pilpres, dalam kampanye khususnya pilpres ini. Karena kita tahu bahwa jarang sekali isu luar negeri menjadi menjadi jualan dalam pilpres, kecuali mungkin adalah isu Palestina Israel, dan mungkin akan makin uh, sekarang akan makin menjadi panas gitu isu-isu ini. Nah, di ujung kamera sudah ada Bapak Budi Mulyana. Beliau adalah dosen Universitas Komputer Indonesia, dosen hubungan internasional yang juga beliau adalah pakar di bidang masalah-masalah Timur Tengah, masalah-masalah konflik Israel Palestina, yang kita akan minta pendapatnya, akan kita minta pandangannya bagaimana terkait isu-isu Hamas dan Israel ini, khususnya juga dampaknya kepada politik menjelang kampanye di Indonesia. Selamat siang Pak Budi Mulyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Adi, Ya, panggilnya Aditias. masih sehat-sehat Pak? Pak gini? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat nih. Adem di sini. Udah. Walaupun belum hujan di daerah Dago sini, tapi uh, mendung sudah ada, sudah terasa. Nah Pak, begini Pak, terkait dengan pada konflik Hamas Israel yang sekarang eskalasinya membesar dan menjadikan topik internasional. Nah, saya ingin tanya dulu, ini dampaknya ini terhadap Indonesia, khususnya dalam masa kampanye. Apakah isu Palestina Israel ini berdampak, atau istilahnya merupakan isu yang bisa dalam tanda kutip dijual dalam kampanye pilpres ini? Ya, sejauh ini saya belum melihat respon yang lugas ya dari setidaknya para kandidat yang sudah dimunculkan, walaupun kan mereka belum resmi didaftarkan ke KPU ya. Eh, Sepertinya mereka masih wait and see, karena isu Palestina Israel ini kan bisa bermata dua ya. Di satu sisi bisa menguntungkan untuk menaikkan elektabilitas dan popularitas dari para kandidat, tapi di sisi lain kalau mereka keliru memberikan statement, memberikan pernyataan, ini juga bisa jadi bumerang gitu. Karena kan kalau kita baca di uh, opini internasionalnya itu kan ada dua sisi gitu ya. Pertama adalah isu kemanusiaan, karena memang ada korban-korban dari masyarakat sipil ya. Baik korban itu akibat serangan dari Hamas yang kemarin mengagetkan Israel. Nah, di sisi lain juga korban dari serangan balik Israel yang jauh lebih besar lagi kan. Uh, Makanya kemudian isu kemanusiaan ini juga menjadi suatu hal yang hati-hati direspon oleh para kandidat. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan masalah keberpihakan politik. Gitu. Di satu sisi kan Indonesia ini sejauh ini belum mengakui Israel sebagai sebuah negara ya secara resmi. Indonesia mendorong untuk terjadinya perdamaian antara Israel dan Palestina. Tapi di sisi lain juga Indonesia
mempertegas posisinya untuk membela bangsa Palestina. Walaupun memang membela Palestina ini kan juga perlu diperjelas gitu ya. Membela dalam batasan sampai mana gitu. Kalau solusi yang kemudian selama ini didorong oleh Indonesia kan sebenarnya solusi yang sama disuarakan oleh dunia internasional ya, yaitu two state solution. Jadi bangsa Palestina dengan Israel itu diharapkan bisa berdiri berdampingan secara damai gitu ya. Cuman kan masalahnya apakah memang itu menjadi solusi, karena kalau kita lihat dari serangan Hamas ya yang terakhir uh, ini justru menegaskan bahwa memang solusi two state solution ini belum diharapkan atau belum sesuai dengan harapan dari bangsa Palestina. Karena persoalannya kan nanti lebih kompleks ya, bagaimana kemudian situasi internasional bisa mensupport kedua belah pihak. Persoalan berikutnya bagaimana apa namanya bangsa Palestina dan bangsa Israel ini apakah memang betul bisa yes. Nah, gini Pak, di Indonesia khususnya kita lihat dalam politik istilahnya antara kelompok nasionalis di Indonesia nih ya, nasionalis dan mungkin kelompok-kelompok agama ya, khususnya dalam hal ini Islam, dan mungkin kelompok yang nggak peduli gitu ya, karena mau ngapain jauh-jauh ke sana istilah sana. Tapi intinya bahwa baik nasionalis maupun agama khususnya Islam itu menentang Israel artinya kekuasaan. Cuman masalahnya ketika diangkat ini menjadi semacam isu politik gitu, apakah tadi yang Bapak katakan sistem dua negara itu menjadi solusi atau mereka yang lebih apa yang artinya pemimpin yang kemudian akan menjual bahwa misalkan isunya Israel yang harus dilenyapkan gitu loh karena tidak sesuai dengan semangat UUD 45 kita. Bagaimana menurut Bapak? Ya, makanya tadi saya sebutkan bahwa para kandidat ini kan hati-hati ya. Dia coba wait and see terhadap situasi internasional. Kalau amanah Undang-Undang Dasar kan memang penjajahan itu harus dihapuskan. Eh, Israel itu ya perlu didefinisikan apakah dia dianggap menjajah Palestina atau tidak. Ini kan juga akan menjadi kontradiktif ketika tadi two state solution itu menjadi solusi kan gitu ya. Uh, ongkoh bahasa Sunda ya. Dia dianggap penjajah tapi kok solusinya hidup berdampingan, ini kan menjadi suatu hal yang kontradiktif, yang aneh gitu ya. Karena memang nanti pertanyaan berikutnya kalau tidak hidup berdampingan dianggap penjajah, Israel mau dikemanakan? Ini kan juga problem berikutnya gitu ya. Karena memang ini terkait dengan situasi internasional yang terjadi pasca Perang Dunia ke-1 dulu gitu, sehingga muncullah Israel Raya. Makanya kemudian kalau kita kaitkan dengan latar belakang partai politik di Indonesia, kemudian juga kandidat-kandidat yang sekarang ada, memang tidak bisa betul-betul strict dipetakan dengan pembagian tadi gitu ya. Yang satu dianggap kemudian bisa menerima two state solution, yang satu menganggap bahwa Israel itu penjajah sehingga harus diusir dari bumi Palestina. Ini kan juga tidak secara clear oleh partai-partai termasuk juga oleh kandidat itu dinyatakan. Walaupun kalau kita lihat misalkan latar belakang partai pendukung misalkan ya, dengan adanya koalisi ini kan juga menjadi blur gitu ya. Mohon maaf kalau kita sebut misalkan PKS kan misalkan sering disebut sebagai partai yang sangat pro terhadap kemerdekaan Palestina dan menjadikan isu-isu Palestina itu menjadi salah satu main isu mereka ya, selalu dikaitkan dengan kampanye apa namanya kampanye pilpres atau pilkada atau pemilu seperti itu. Tetapi di sisi lain ketika PKS ini berkoalisi dengan partai-partai nasionalis gitu ya, apalagi berada di kubu yang di situ mereka harus menyamakan kepentingan-kepentingan politik pragmatis saat pemilu, bisa jadi mungkin PKS akan menahan diri gitu ya untuk kemudian menyuarakan isu Palestina itu secara lugas, karena bisa jadi itu akan mengganggu program pragmatis menjelang pemilu 2024. Makanya kenapa kemudian akhirnya saya melihat bahwa
ketiga kandidat termasuk juga partai-partai politik pengusungnya itu sangat berhati-hati untuk kemudian merespon apa yang terjadi di Palestina saja. Kalau ambil contoh misalkan yang saya sudah simak misalkan apa pernyataan dari Pak Prabowo ya, beliau akhirnya berlindung karena memang beliau juga adalah menteri ya, ya kita tunggu saja apa statement atau pernyataan dari Kementerian Luar Negeri gitu ya. Pak Ganjar Pranowo misalkan yang pada saat kasus akan ada timnas Israel datang ke Indonesia kan ketika beliau jadi gubernur itu sangat keras gitu ya. Pokoknya tidak mau ada bendera Israel berdiri atau berkibar di Indonesia dan beliau menyuarakan seperti itu. Cuman kan sekarang kita tunggu nggak ada juga belum ada ya pernyataan beliau yang terkait dengan kasus Palestina ini gitu. Jadi saya melihat memang inilah yang kita bisa baca setidaknya beberapa hari ke belakang ini bahwa memang isu Palestina ini belum dianggap seksi gitu ya untuk kemudian dikaitkan dengan menaikkan elektabilitas atau popularitas dari para kandidat menjelang pemilu di 2024 nanti. Itu, Kang. Justru seksinya di kalangan netizen ya, medsos, karena baru kali ini apa istilahnya Ya, dua karena mereka kan luar biasa. Iya, ya ya baik. mereka kan non partisan gitu kan. Mereka mereka tidak ada kepentingan dengan pemilu 2024 gitu ya. Yang ada di dalam suara hati nurani mereka ya mereka suarakan. Itulah netizen gitu. Apalagi melihat apa namanya heroisme ya dari Hamas itu kan sesuatu yang juga wow gitu ya bagi netizen. Di sisi lain ketika terjadi korban di kedua belah pihak juga ini mendapatkan respon yang juga cukup luar biasa dari netizen. Makanya kemudian kita lihat aksi keprihatinan, dukungan ya, lagi-lagi terhadap bangsa Palestina karena sebenarnya kan statement-statement dari pejabat Israel, termasuk juga dukungan dari negara-negara Barat, gitu ya, dari Amerika, dari Prancis, dari Inggris, dari Jerman, yang terang-terangan mereka mengecam apa yang dilakukan oleh Hamas dan mendukung tindakan balasan oleh Israel itu kan sebenarnya menunjukkan mereka itu apa kalau istilah Sunda membencarang gitu, menutup mata bahwa Israel itu sudah lebih kejam dan sudah bertahun-tahun melakukan kekejaman yang lebih dari kalau mau dibandingkan ya dengan apa yang dilakukan oleh Hamas. Dan Hamas itu adalah upaya respon terhadap penjajahan Israel. Gitu. Nah ini yang kemudian kita melihat respon dari netizen semacam itu. Nah, Sekarang kalau kita kembali kepada konflik yang di Israel Hamas, Pak. Ini kan serangan balik Israel pasti lebih gila ya, istilahnya lebih dahsyat gitu lah. Kemudian juga secara militer, secara kualitas kemiliteran memang Israel lebih kuat begitu ya. Jika konflik ini justru mengakibatkan seluruh jalur Gaza jatuh dan dicaplok ke Israel seperti perang-perang sebelumnya, apa yang terjadi kepada politik internasional? ya Israel kan berkehendak bahwa memang semestinya wilayah Palestina itu semuanya bisa dia kuasai gitu ya. Itu cita-cita mereka membangun Israel. Ya. Tapi di sisi lain dia juga harus berhadapan dengan situasi internasional yang ya memberi ruang gitu ya terhadap bangsa Palestina. Makanya kemudian apa namanya dealnya itu adalah ya tadi two state solution ini. Cuman kan masalahnya apakah kedua belah pihak bisa menerima dengan batasan-batasan yang sudah coba digagas oleh dulu oleh PBB ya Majelis Umum PBB kemudian juga dilanjutkan oleh negara-negara adidaya ya Amerika, Inggris, Prancis itu kan coba mendamaikan gitu ya. Sehingga kalaupun misalkan Israel menjadikan momentum serangan Hamas ke Israel ini menjadi momentum untuk mengambil alih ya. Karena memang berita terakhir kan ada mobilisasi untuk serangan darat ya. Karena selama beberapa hari sebelumnya itu hanya serangan balas lewat udara. Sekarang ada mobilisasi tentara Israel itu untuk masuk ke Gaza yang melakukan aneksasi seperti itu. Nah, ini kan juga menjadi dua hal kalau saya lihat. Pertama, kalau memang negara-negara di dunia internasional itu bisa dikondisikan, ya mereka
mereka bisa saja support ya terhadap apa yang dilakukan oleh Israel. Tapi di sisi lain, tentu kalau kemudian merujuk kepada kesepakatan ya, walaupun memang kedua belah pihak belum bersepakat bahwa memang itu adalah wilayahnya Palestina, tentu ini akan juga menjadi bumerang terhadap Israel untuk kemudian mendapatkan kembali dukungan dari dunia internasional gitu. Padahal kan belakangan ini Israel coba meluaskan dukungan dengan melakukan normalisasi di Timur Tengah. Bahkan beberapa negara Timur Tengah juga sudah dekat lah dengan Israel. Makanya kemudian Israel sepertinya harus juga hati-hati ketika melakukan serangan darat dan melakukan invasi. Kalaupun mungkin kalau saya lihat ya, dia akan melakukan serangan darat hanya sekedar untuk mencari ya dan menangkapi yang dianggap sebagai pelaku serangan terhadap Israel beberapa hari lalu ya. Betul-betul bisa memastikan bahwa Hamas tidak akan melakukan serangan ulang gitu, melakukan balas dendam lah semacam itu. Walaupun sebenarnya kan hal tersebut juga sulit untuk kemudian bisa dikontrol gitu, apalagi kalau kemudian masuk dengan serangan darat ini kan akan berhadapan dengan masyarakat sipil, wanita, anak-anak, dan juga orang-orang yang mungkin tidak terkait langsung dengan serangan Hamas beberapa hari lalu gitu. Itu saya lihat, Kang Adit. Kalau pertanyaan yang mendasar dan sering ditanyakan ini, mungkin sering dan mungkin berulang kali ya, kenapa sih kok negara-negara Arab menjadi tidak kompak dalam menghadapi Israel ini begitu loh? Ya, kalau saya melihat memang semakin ke kini ya, kepentingan dari negara-negara Barat, Amerika Serikat dan sekutunya ke negara-negara Arab ini kan semakin melakukan penetrasi yang dalam gitu. Termasuk juga tadi melakukan inisiasi normalisasi Arab Israel ya. Dulu hanya Mesir, Yordan, sekarang sudah bertambah Uni Emirat Arab, bahkan Maroko, bahkan yang terdekat mungkin Arab Saudi gitu ya. Akhirnya kemudian semakin dekatlah kepentingan negara-negara Arab itu dengan kepentingan negara yang mendukung Israel gitu, Amerika Serikat, sehingga makanya kemudian semakin terfragmentasi negara-negara yang ada di Timur Tengah gitu, karena memang mereka sudah bisa dipecah belah lah dalam konteks dukungannya kepada Israel. Dan ini menjadi keuntungan politik tentunya buat Israel ya, termasuk juga serangan di Gaza ini menjadi, saya lihat akan menjadi ujian ya, seberapa loyal akhirnya kemudian negara-negara yang melakukan normalisasi dengan Israel itu dengan apa yang dilakukan Israel terhadap saudara kita di Palestina seperti itu. Kalau misalkan mereka seperti melakukan pernyataan seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya, berarti sudah berhasil itu normalisasi itu untuk menjadikan negara-negara Arab itu menjadi pendukung Israel. Dan tentu ini menjadi kerugian yang luar biasa ya bagi saudara kita di Israel, di Palestina. Mereka bergantung kepada siapa lagi untuk bisa mendapatkan dukungan ya dari dunia internasional seperti itu. Itu kita tentunya kalau saat ini negara-negara Asia Tenggara, apalagi Indonesia yang punya sentimen besar terhadap Israel, bisa diharapkan tidak untuk menjadi apa ya solusi bagi konflik Israel Palestina ini? Ya cukup sulit ya, karena memang Indonesia pun kan secara resmi menginginkan kemerdekaan Israel itu dengan two state solution gitu ya. Padahal memang fakta two state solution ini sulit untuk bisa dijadikan sebagai solusi gitu. Karena memang kedua belah pihak ini Israel dan Palestina kan punya idealisme yang berbeda masing-masing gitu. Kalau saya memang kembali melihatnya ini adalah bergantung kepada perubahan di rezim internasional ya. Karena memang kemunculannya kemudian terjadinya penjajahan Israel terhadap Palestina itu karena memang terjadinya perubahan sistem internasional di masa lampau gitu. Selama sistem internasional ini tidak ada perubahan yang signifikan ya, dengan sistem PBB, dengan Amerika dan 5 negaranya berkuasai di Dewan Keamanan gitu ya, dan mereka terang-terangan support Israel, ya tentu akan sulit Palestina itu bisa mendapatkan hak-hak yang semestinya mereka dapatkan gitu.
Karena two state solution pun yang memang digagas oleh PBB kan Israel nggak mau juga gitu, karena memang mereka berharap kontrol atas semua bumi Palestina itu oleh mereka gitu. Jadi memang apalagi Indonesia gitu ya, Indonesia yang jauh dari Timur Tengah, posisi dunia internasionalnya juga ya kalau mau jujur kan leverage politiknya juga kan tidak bisa memberikan pengaruh yang signifikan sebenarnya di tatanan dunia internasional. Jadi memang ya bukan mengecilkan, memang tidak juga bisa diharapkan kecuali memang hanya sekedar menggalang solidaritas gitu ya, atau mungkin apa namanya lembaga-lembaga sosial ya, lembaga-lembaga kemanusiaan yang setidaknya Indonesia bisa support gitu. Cuman kan itu tidak signifikan dalam konteks penjajahan gitu ya, seperti itu. Oke, Pak, baik. Sebelum berakhir kita ini acara, mungkin Bapak bisa memberi saran-saran atau rekomendasi terkait dengan masalah konflik Israel-Hamas ini. Ya, artinya khususnya kepada para netizen lah, para warga Indonesia. Silakan Pak, para warga Tribun Jabar. Ya, tentu sebagai sesama bangsa ya yang dulu pernah mengalami penjajahan itu di satu sisi, yang kedua Indonesia mayoritas Muslim, sebagai sesama saudara Muslim kita harus terus dukung support ya saudara kita di Palestina untuk mendapatkan hak-hak dasarnya, yaitu kemerdekaan dari penjajahan bangsa Israel gitu. Dan tentu ini menjadi modal dasar agar kita kemudian memahami ternyata di dunia internasional yang modern ini penjajahan masih ada. Gitu. Sehingga ini menjadi keprihatinan kita. Ya. Makanya kemudian kita harus support mereka setidaknya dalam doa. Kemudian juga kalau ada kemampuan finansial kita bisa bantu support gitu. Walaupun memang lebih jauh lagi semestinya kita dorong pemerintah untuk memberikan statement atau meningkatkan leverage politik sehingga berpengaruh untuk mengubah tatanan internasional agar kemudian penjajahan ini bisa betul-betul dihentikan. Dan menurut saya ya sebagai seorang akademisi HI ya, isu-isu internasional ini kan penting untuk memberikan kesadaran bahwa tidak cukup kita itu hanya berpijak di situasi atau isu-isu yang lokal. Tetapi kita juga harus memberikan perhatian terhadap apa yang terjadi di dunia internasional. Karena bagaimanapun ya suatu saat atau suatu ketika apa yang terjadi di level lokal itu adalah buah atau dampak atau pengaruh dari sistem internasional yang ada gitu. Mungkin saja kita sekarang di Indonesia merasa nyaman, merasa aman gitu ya dengan situasi yang ada. Tetapi ketika penjajahan di level dunia ini tidak dihentikan, ya bukan suatu hal yang tidak memungkinkan, kita pun akan mengalami yang sama. Tentu ini sangat tidak kita harapkan. Itu Kang Adit. Baik, baik Pak, terima kasih atas bincang-bincangnya hari ini dengan Pak Budi Mulyana. Ini cukup mencerahkan dan memberikan insight baru bagi warga Tribun Jabar, bagi Tribuners. Baik para warga Tribun Jabar, para Tribuners, demikian bincang-bincang redaksi kali ini yang kali ini membahas masalah konflik Hamas dan Israel. Dan kita akan bertemu kembali dalam acara bincang-bincang redaksi di lain waktu dengan topik dan tema yang berbeda. Atur nuhun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.